Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi kesehatan terkait dengan monitoring pelaksanaan komunikasi program kesehatan. Di mana dalam topik kali ini saya akan membahas tentang 4 cakupan materi, yaitu terkait dengan pengertian, tujuan, tahapan, dan alasan. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari monitoring pelaksanaan komunikasi program kesehatan. Dikatakan di sini yaitu monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan rancangan yang telah disusun. Jadi, dapat diartikan bahwa monitoring pelaksanaan komunikasi program kesehatan ini yaitu suatu cara mengetahui kecocokan atau kegiatan program yang kesehatan yang kita laksanakan terlaksana dengan baik dan tersusun. Misalnya dalam monitoring program stunting, yaitu pada kasus stunting kita dapat memantau bagaimana stunting ini terjadi dan kita dapat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menekan laju peningkatan stunting. Kemudian yang kedua yaitu tujuan monitoring sebagai pelaksanaan komunikasi program kesehatan. Terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan utamanya untuk menyajikan informasi, di mana monitoring ini bertujuan untuk menyajikan informasi terkait dengan pelaksanaan program kesehatan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui keberhasilan suatu program. Jadi dikatakan program tersebut berhasil di mana ketika kita melakukan mentoring, program tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui kesalahan dalam proses program kesehatan, di mana yang tujuan dari mentoring ini yaitu mengetahui kesalahan atau menemukan kesalahan dari program yang kemudian nantinya dapat diperbaiki seiring program tersebut berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan monitoring pelaksanaan komunikasi program kesehatan, di mana pada tahapan ini terdapat yang pertama yaitu menetapkan standar pelaksanaan, yaitu misalnya kita pada saat melakukan program kesehatan kita tentukan dulu standar program kesehatan yang akan kita lakukan, baru kemudian dapat dijalankan dan dapat dimonitoring dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran pelaksanaan, di mana pada pengukuran pelaksanaan ini kita dapat mengukur atau meninjau pelaksanaan terhadap suatu program kesehatan tersebut dari monitoring yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga yaitu menentukan kesenjangan atau defisiensi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Jadi monitoring ini dapat bertujuan untuk menemukan kesenjangan di mana dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut ada standar dan rancangan yang harus dicapai. Kemudian yang keempat yaitu alasan pentingnya monitoring pelaksanaan komunikasi program kesehatan. Alasan pentingnya itu untuk memelihara dan membakukan pelaksanaan kesehatan suatu program yang dijalankan, di mana untuk dapat memantau, jadi memelihara suatu program tersebut berjalan dengan lancar, yaitu dapat dilakukan dengan monitoring, di mana monitoring ini bertujuan untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang ada kemudian diperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu melihat kecocokan kualitas dari hasil program yang dijalankan. Jadi monitoring ini juga memiliki alasan penting dilakukan supaya dapat kita lihat kesesuaian antara kualitas dan hasil dari program yang dijalankan. Dan yang terakhir nih, yang ketiga yaitu mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dan perencanaan program, di mana pada proses monitoring ini dapat dilihat ketepatan
ketepatan di sini yaitu antara pelaksanaan dan perencanaan program. Baiklah, itulah pemaparan materi terkait monitoring dari saya. Apabila dalam penyampaian terhadap kesalahan kata maupun ucapan, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.